Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Satria yang saya cintai. Pada hari ini atau kali ini kita akan berbincang-bincang. Kita sama-sama lihat bahwa perguruan Satria sudah hadir di Jakarta ini sejak tahun 51, dan alhamdulillah Satria semua sudah kenal bagaimana kondisinya dulu dan saat sekarang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, sahabat Satria akan mengundang Bapak kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Ahmad Rohadi MPD, yang kita sama-sama sudah mengenal beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat Satria, kali ini kita ingin mendalami lebih ya dengan apa yang seperti yang kita lihat sekarang. Nah, kita ingin tahu, kita ingin gali sebenarnya usul asal muasal daripada Yayasan Perguruan Satria itu seperti apa, potretnya seperti apa, potret dulu dan potret sekarang. Maka itu terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada Bapak kita ini yang sudah lama sekali mengenal Satria. Nah, betapa mulia dan gigihnya para pendiri dan penggagas sehingga hadir di masa itu sebuah yayasan yang sampai sekarang masih eksis, yaitu Yayasan Perguruan Satria yang terletak di Percetakan Negara D232 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, ini pertanyaan saya Pak, apa yang mendorong para pejuang Satria saat itu sehingga sampai gigih dan sampai berdiri berada di Jakarta ini, sebuah yayasan yang luar biasa. Mohon penjelasannya Pak. Ya baik. Satria ini memang dirintis sehingga berdiri sebagai Yayasan Perguruan Satria atas panggilan kebangsaan, yaitu saat itu yang merintis adalah kalangan pemuda mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi karena berpikir bagaimana rakyat Indonesia itu dicerdaskan. Nah, saat itulah pendiri saat itu berpikirnya adalah bukan karena komersil, karena uang, tapi bagaimana pemuda-pemuda Indonesia itu bisa belajar untuk mengejar cita-citanya sesuai dengan itu ada nanti di Marsatria ya. Jadi ingin mengejar cita-citanya terus menerus, dan sampai sekarang perguruan ini masih mengedepankan bagaimana bisa menghidupkan, mencerdaskan anak bangsa ke depan sehingga bisa meraih cita-citanya setinggi mungkin. Dan kita sekolah swasta tidak merasa bahwa kita sekolah swasta karena kita bisa menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Ya, banyak anak-anak kita yang sudah berkecimpung di sekolah di Satria merasakan bahwa kita lebih menyenangi ya, lebih menyenangkan dibanding di sekolah negeri. Ada apa di sana? Nah, nanti kita panjang lebar kita ceritakan lebih. Gini ya, saya maksud Bapak. Berarti kegigihan para pendiri Satria ketika itu, padahal ketika itu pasti usia para pendiri itu masih sangat muda karena para mahasiswa itu karena keprihatinan daripada masyarakat yang ada di Percetakan Negara ini tidak sekolah, kemudian mendirikan sekolah apa adanya, atau seperti apa begitu? Ya, saat itu memang menumpang di satu sekolah swasta di Milenia diantaranya itu kembali kegigihannya, tapi kemudian berpikir lagi untuk bagaimana ingin memiliki gedung sendiri, maka membelilah satu lahan yang sekarang ini kita tempati, yaitu di D23 Rawasari, Jakarta Pusat. Ini rawa-rawa, benar itu rawa ya. Makanya di saat belajar itu ya mungkin orang
berpikir ini bukan sekolahan, tapi begitu semangatnya. Kalau dalam sejarahnya Satria itu begitu semangatnya para pelajar itu belajar di Satria. Ya. Yang namanya banjir saat itu bukan hal yang aneh. Kalau Satria terkenal banjir, tapi Ya. kembali perjalanan waktu akhirnya Satria merubah dirinya menjadi sekolah yang banyak diminati oleh anak-anak kita. Iya, tapi gini Pak, kalau saya melihat sejarah para alumni yang berdiri tahun 51 sampai sekarang itu, kita lihat itu banyak justru alumni yang tahun 50-an itulah yang di situ banyak tercatat menjadi para pejabat ya, para orang-orang yang terkenal bahkan menjadi tokoh-tokoh nasional. Nah, tentunya proses pembelajaran ketika awal yang sesederhana itu, memiliki bangunan juga numpang dan lain-lain seperti yang tadi disampaikan, karena kegigihannya. Nah, pertanyaan saya, ketika itu kurikulum dalam proses pembelajaran itu digunakan seperti apa dalam pembelajaran itu, apa sistemnya itu udah sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dengan model tersendiri, karena kegigihan, karena hati, karena sungguh-sungguh sehingga alumninya bisa melejit bahkan menjadi tokoh. Ya. Apa itu kira? Ya. Anak-anak yang belajar di Satria itu terutama adalah di zaman Satria banjir itu tidak mengenal sekolah kita banjir. Kemudian sistem pembelajaran itu ini cukup menarik, bahkan yang mengajar itu ada guru yang masih sekolah di SMA ngajar di SMP. Tahun yang bersamaan berdiri tahun 51, pembelajarannya di sana sangat menyenangkan karena di sana ada Trisila Satria yang membuat suasana berbeda. Ya. Jadi pendidikan, pengajaran, kekeluargaan. Dari pendidikan bagaimana ini diterapkan, ini cukup unik. Ada asas Trisila di kekeluargaan itu. Ini guru dengan murid itu kayak kakak adik bersama, tapi kembali dia tetap menghargai bagaimanapun dia adalah seorang guru. Tapi guru itu juga tidak ingin dipandang sebagai orang yang wah, karena dia ingin masuk kepada dunianya para pelajar itu, dan para pelajar sangat menghargai, menghormati guru-gurunya walaupun pendidikannya ada yang masih baru SMA. Itu ada yang mungkin kita sama-sama tahu yang namanya Pak Suhaili. Dia kelas 3 SMA mengajar di SMP. Tapi anak-anak tidak memandang itu guru SMA sebagai orang SMA. Nah, di sana ada satu keilmuan yang cukup dipahami oleh anak-anak, dan guru tersebut Pak Suhaili tersebut itu juga benar-benar menanamkan nilai-nilai pendidikan yang diterapkan. Bagaimana Trisila Satria ini diterapkan itu. Ya, sangat menghargai dan sangat bersahabat seperti kata Ade. Nah, itulah keberhasilan Satria, di antaranya adalah cara belajarnya itu. Mungkin dari situ ya, mungkin dari kesungguhan Bapak Ibu guru mengajar, kemudian kesungguhan daripada murid-muridnya itu menganggap bahwa walaupun dia masih SMA, tapi dianggap dia seorang guru yang bisa mendidiknya. Nah, kesamaan antara hak dan kewajiban itulah mungkin yang mendasari sehingga muncul ide-ide baru seperti munculnya Trisila Satria, munculnya Lambang Satria, dan munculnya Mas Satria. Ini bisa diceritakan nggak Pak? Apa yang dimaksud dengan Trisila Satria, kemudian apa yang terkandung di dalam Mas Satria di situ? Apa itu merupakan keinginan daripada para pendiri saat itu, walaupun saat itu masih dalam kondisi yang sangat muda lah tergolongnya itu. Bisa diceritakan Pak? Ya. Trisila Satria itu melatar belakangi tentang suasana pembelajaran. Itu Trisila Satria. Makanya sampai sekarang masih dikumandangkan Trisila Satria, pendidikan, pengajaran, kekeluargaan. Dan semua permasalahan tidak akan
tidak akan hilang begitu saja atau terjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam penyelesaian, karena itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Baik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan guru, Termasuk orang tua ya. kali termasuk orang tua. Jadi kekeluargaan itulah yang mewarnai, sehingga anak itu juga anak kami di sini, ya anak orang tua di sana, orang tua di kita sebagai orang tua penggantinya. Jadi orang tua juga enjoy, percaya. Terus kita dalam bertindak juga benar-benar bahwa kita adalah melatar belakangi sebagai pendidik, itu tidak akan lepas dari nilai-nilai yang nanti dia akan mengenyam masa depannya karena nilai-nilai kita tanamkan. Iya, iya. Makanya di Trisila Satria, kemudian di Marsatrianya, begitu semangatnya kalau kita menyanyikan tentang Marsatria. Karena di sana akan terbangun orang-orang alumni yang mendengar Marsatria biasanya meneteskan air mata, Iya, karena itu. mengingat masa lalunya. Iya. Ini yang paling kita sering lihat itu Pak Haji Suwardi Sulaiman. Itu kalau menyanyikan lagu Marsatria, dia pasti meneteskan air mata. Iya. Karena menghayati zaman itu bagaimana Satria itu mendidik dirinya, mendidik orang yang sukses, orang yang hebat, ya katakan orang yang berhasil. Ya, kalau dia menjadi pejabat yang satria, Ya, kalau menjadi pengusaha juga menjadi pengusaha ya, Satria. ya itu. Nah ini yang menarik, supaya sahabat satria itu paham betul di seluruh Indonesia, supaya paham lambang satria itu, kalau kita bisa zoom, lambang satria itu ada di situ ada K, kemudian ada panah yang melesat. Itu Pak Rohadi atau bisa menjelaskan itu apa makna yang filosofi yang bisa kita bisa pahami. Ya, oke. Kalau kanya sendiri adalah Satria, ya. Tapi panah ini bukan asal membuat gambar panah begitu saja, ada makna. Kenapa panahnya nggak lurus ke atas atau nggak ke bawah atau lurus sejajar? Ini sedikit menanjak naik. Ini artinya bahwa dalam mengejar cita-cita, dia adalah terencana dengan matang. Bahwa untuk merubah itu nggak ujuk-ujuk, tapi ada proses di dalamnya, sehingga naiknya adalah naik pelan tapi pasti akan terkejar cita-citanya. Itulah makna daripada Satria itu. Nah, sahabat Satria, jadi panah yang melesat itu tidak mengarah ke bawah atau ke atas banget, tetapi lurus pelan-pelan naik. Pelan tapi pasti. Dengan harapan setelah proses pembelajaran di Satria, dia menjadi orang yang pemberani dan dia tentunya sampai kepada yang dia cita-citakan, dan dia akan menyebarkan kebaikan di satu tempat itu. Nah itu kira-kira makna ya Pak ya, ke sana. Nah selanjutnya setelah perkembangan pendidikan juga berubah terus, kurikulum berubah terus. Nah sekarang ini ada muncul apa rahasianya? Apa rahasianya Satria ini sejak berdiri tahun 51 sampai sekarang ini masih menjadi pusat peminatan masyarakat untuk sekolah di perguruan Satria ini. Sementara banyak sekolah-sekolah yang lain yang mungkin sudah gulung tikar karena. Nah ini rahasianya apa ini? Apa yang menyebabkan Satria ini sampai sekarang masih eksis menjadi lembaga pendidikan di Jakarta? Satria ingin menjadi ingin membantu satu harapan masyarakat, orang tua. Karena berubahnya tatanan masyarakat itu adalah dari pendidikan. Nah, pendidikan satu yang dirintis dari tahun awal ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bagaimana Satria tetap dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk bisa dipercaya masyarakat, maka tenaga pendidiknya harus profesional. Nah, untuk profesional, kita semua guru itu sudah dibekali, memiliki 4 kompetensi, yang namanya profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, itu mutlak dimiliki. Dan itu yang kita wanti-wanti untuk menjadi guru Satria, maka milikilah itu.
Nah, ada dua hal yang kita sudah yakin percaya adalah tentang kepribadian dan sosial guru-guru. Kita tidak meragukan karena disinilah sebenarnya juga menjadi satu daya tarik atau daya apa ya minat. Kalau guru-guru jiwa sosialnya tinggi, kepribadiannya baik, maka diharapkan untuk mudah bisa merangkul anak-anak kita yang punya masalah atau yang bermasalah apapun. Dengan guru-guru yang memiliki itu, mudah-mudahan anak kita juga akan merasakan asiknya belajar di Satria. Nah, untuk yang profesionalnya itu lebih-lebih harus dimiliki oleh guru-guru yang memang mengajar di sini dengan keilmuan, cara belajar yang baik, yang enak, yang mengasihkan, yang mudah dipahami. Di situ kita mutlak kita tuntut. Iya, iya. Ini yang kita wanti-wanti kepada teman-teman guru agar masyarakat tetap percaya dengan Satria, karena Satria bisa menjadikan anak-anak kita, anak orang tua atau anak yang di Satria ini tadinya tidak tahu, tapi masuk ke sini harus tahu. Nah, harus diberitahu caranya bagaimana. Guru-guru itu sudah tahu. Tadinya agak malas, sekarang rajin. Nah, inilah yang lebih penting lagi. Jadi harus lebih penting, lebih rajin lagi. Tadinya sering melawan dengan masyarakat, orang-orang di luar sana, dengan orang tua. Masuk Satria dia berubah, menyadari akan dirinya. Ya, jadi intinya sahabat Satria, Satria itu memberikan apa yang orang tua mau. Ya. Apa yang orang tua. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya malas menjadi rajin dan seterusnya. Nah, inilah salah satu konsep mengapa Satria tetap diminati oleh masyarakat anak sekitar ini. Kemudian gini Pak, ada satu pendapat, kalau ingin sekolah maju, maka kompetensi guru dan prasarana harus dilengkapi dengan baik. Nah, bagaimana menanggapi persepsi ini? Apakah Satria dengan kondisi yang sekarang ini juga mulai masuk ke arah itu gitu? Jadi kompetensi guru dan sarana prasarana ini sejauh mana nih Pak Satria itu mempersiapkan itu? Ya, kompetensi guru mutlak ya, kalau memang itu standar pendidik yang diinginkan oleh semua dunia pendidikan. Kemudian sarana saya sebagai ketua yayasan ini mengharapkan sarana ini bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh guru-gurunya, sehingga kita pun ingin mengetahui sejauh mana sarana yang disiapkan, disediakan, difasilitasi. Saya secara pribadi maupun kedinasan sering ngobrol sama anak-anak itu, enak kurangnya kamu di sini kira-kira apa? Jadi bukan cuma kita sudah lengkap, kita ingin tahu tentang sarana. Ya, anak dengan jujur mengatakan sarananya cukup bagus Pak, bisa membantu kami dalam belajar. Ya, apa sarana olahraganya, kemudian lab komputernya yang sekarang ini juga ada pembaharuan, ruang belajar AC, ya. Kemudian lab fisika atau kimia atau biologinya atau IPA-nya, semua ada. Sehingga kalau toh memang ada kekurangan, kita tetap akan berkewajiban memfasilitasi ya untuk memenuhi selama itu ada keluhan, ada pengaduan. Itulah tugas kita yayasan sebagai penyelenggara adalah memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga anak atau guru itu juga harus aktif menyampaikan apa yang menjadi keluhan itu. Berarti selain yayasan itu memonitoring, kemudian selain daripada itu juga langsung bertanya kepada anak sebagai pengguna, kepuasannya sampai mana. Luar biasa sahabat Satria.
Jadi itulah yang disiapkan, mengapa perguruan satria itu sampai sekarang masih eksis. Nah, ini yang perlu saya tahu nih Pak Ketua. Kalau saya lihat ada banyak ada yang membicarakan bahwa satria ini sekolah umum, tapi kok persis seperti sekolah agama. Bagaimana kegiatan-kegiatan agamanya sangat luar biasa. Bahkan di waktu-waktu sholat itu sangat spesial. Nah ini sahabat satria ini pengen tahu sebenarnya gemblengan akan dijadikan seperti apa murid satria itu. Kok kegiatan sekolah umum tapi agamanya sangat luar biasa. Mohon dijelaskan Pak. Ya, pendidikan yang sukses, yang baik, yang bagus adalah pendidikan yang mampu mengantarkan anak didiknya dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Itu udah konsep paten itu. Jadi satria kalau dia katakan berhasil, maka pendekatan ketuhanan harus diberikan. Kalau jangan bangga orang tua anaknya ulangan 9, 10, 9, 10 ya. Mungkin bukan nyontek, memang intelektualnya, kecerdasannya baik bagus, tapi kalau tidak mengenal sisi spiritualnya, maka sudah banyak kejadian anak itu pintar tapi pendekatan agamanya lemah. Maka kelak nanti bisa jadi orang tua pun bisa diabaikan karena pendekatan keagamanya kurang. Tapi kalau pendekatan agamanya dipahami oleh anak, kelak nanti dewasa, maka dia memahami siapa saya ini. Saya bisa begini adalah karena peran orang tua. Karena saya dilahirkan melalui ibu saya, orang tua. Maka ini nggak bisa lepas nilai-nilai spiritual yang harus diberikan. Nah, satria salah satunya adalah ingin menjaga, ingin mewujudkan bahwa anak-anak yang sekolah satria adalah anak yang bisa menunjukkan jati dirinya, tahu akan dirinya, tahu akan orang tuanya, dan tahu akan Tuhannya. Nanti kelak nanti dewasa dia akan seimbang dalam hidupnya, tidak mudah putus asa atau frustasi. Kita bekali di situ. Jadi kenapa kita memberikan satu contoh kegiatan ibadah ya? Begitu duhur itu kan langsung Allahu Akbar semua tanpa kecuali. Tidak ada anak yang mencoba untuk ngumpet misalnya. Kalau ngumpet pasti proses, orang tua dipanggil. Termasuk guru-gurunya. Tidak ada guru pun yang menghindar atau mau seenaknya sendiri, kecuali yang halangan ya. Apa boleh buat. Itu nggak ada. Semua harus datang bareng, berjamaah, yang totalnya kurang lebih kalau sekarang itu sekitar 1.300. Itu semua kita. Itu sahabat satria, begitu mulianya. Perguruan satria mendidik bukan hanya intelektual, tapi spiritual. Bukan hanya dia cerdas, tetapi dia juga berakhlak, juga beriman, dan Islamis. Kenapa? Di waktu-waktu tertentu itu kegiatan agamanya sangat luar biasa. Nah ini masih terkait dengan itu Pak Ketua. Nah, saya sering mendengar slogan, ya. Nah, slogan itu kan menjadi satu keinginan dan cita-cita. Nah, slogan yang ada di Yayasan Perguruan Satria itu gimana ceritanya, kemudian dapat idenya seperti apa, kemudian digaungkannya itu dengan cara seperti apa? Ya, ada slogan di Satria itu adalah jujur, disiplin, akhlak mulia. Ini memunculkan 3 kata ini itu tidak mudah. Jadi kita berpikir bagaimana anak ini anak yang bisa dekat dengan Tuhannya. Nah, kita pun coba dengan kata jujur. Ya. Siapa sih orang yang nggak butuh kejujuran? Siapapun, walaupun seorang penjahat butuh orang jujur. Siapa sih yang nggak butuh orang tentang disiplin? Semua. Ya. Jadi siapa yang nggak butuh orang itu berakhlak mulia? Semua butuh. Nah, ketiganya ini kalau dimiliki anak-anak kita, dia tamat dari sini atau mungkin lagi kuliah, ya, saya berani taruhan anak ini. Kalau kuliah, maka dia akan selalu tampil dengan kejujurannya. Kalau mungkin dengan bahasa ini polos, lugu, tidak bermain pura-pura. Juga
kehadiran dimanapun dia berada, dia akan tepat waktu, bahkan sebelumnya. Nah, dengan sikap yang ditampilkan, selalu sikap hormat, santun, tegur sapa lebih awal, ini yang kita tanamkan ke depan sehingga dimanapun dia berada, orang mengenal tanaman dari satria itu. Ya, Itulah satria itu seperti itu. itu luar biasa. Tapi juga kemudian itu tidak mudah berproses. Tidak bisa anak dibentuk seperti itu kalau guru-gurunya tidak seperti itu. Ya, Ya, makanya guru adalah menjadi teladan, cermin, ya, menjadi apa? Panutan. Itu juga hal yang tidak bisa ditawar. ya. Guru harus bisa Ya, melakukan berarti itu. berarti slogan apa jujur, disiplin dan berakhlak mulia itu Ya. itu harus pertama kali ditanamkan ke guru-gurunya Ya, ya, betul. ditanamkan ke Semua guru-gurunya dulu. pokoknya di luar siswa sebelum itu semua. So, kalau Termasuk nanti di yayasannya, gurunya, Iya, semua harus semua harus ditanamkan itu sehingga berjalannya secara bersama-sama. Itu luar biasa sahabat Satria. Nah, ini ada yang ganjel dalam pikiran saya itu. Itu kan konsep-konsep itu ya anggaplah itu ada di wadahnya pengurus ya. Ya. Nah, apa sekarang upaya daripada pengurus itu untuk memberikan pemahaman terhadap apa UPT, terhadap sekolah-sekolah yang di bawah Yayasan Satria, yaitu ada SMA, SMK dan SMP. Nah, gimana komitmennya sehingga antara pengurus kemudian UPT itu berjalan secara beriringan bersama. Ya, pengurus sudah menyiapkan atau menyediakan atau membuatkan yang namanya buku panduan. Buku panduan inilah menjadi rujukan untuk menjalankan satu apa yang diprogramkan. Ya, kalau ini dijalankan, maka programnya akan berjalan dengan sesuai harapan. Nah, bagaimana kemudian kita konsisten menjalankan buku panduan ini, karena ini kalau dijalankan sungguh luar biasa untuk semuanya. Kita menjadi orang yang amanah, konsisten, dan bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan diamanatkan. Nah, anak-anak ini kemudian akan mengikuti tentang apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, karena insya Allah gurunya adalah guru yang amanah. Karena kalau ternyata dia adalah ingkar, maka tidak ada cara lain, dia harus selamat tinggal dengan satria. Ya. Jadi karena apa, bagaimanapun anak kita harus kita kawal dari kondisi yang seperti apa menjadi kondisi yang hebat, berjiwa satria. Nah, itu. Baik Pak Ketua, kita sama-sama sahabat Satria sudah tahu dari awal ya, teropong dari awal begitu yang sangat menarik, dan dari simpul terakhir tadi itu apa saya tanyakan tentang apa komitmen dari yayasan untuk ke UPT tadi, membuat suatu panduan, yang panduan tentunya yang dipandu bukan hanya peserta didik tetapi guru-guru juga. Nah, pertanyaan saya yang sangat terakhir nih, apa harapannya Bapak Ketua nih? Satria itu akan menjadi apa? Akan menjadi seperti apa gitu yang diinginkan dan sekarang ini belum tercapai? Harapannya sesuai dengan cita-cita pendiri mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi kita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, maka semua komponen di dalamnya harus memiliki, karena kita guru, memiliki jiwa sebagai seorang guru. Guru itulah kalau di filosofinya digugu dan ditiru. Di sana menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi cermin. Kalau itu sudah seperti itu, maka anak didik kita dia akan merujuk kepada cerminnya. Nah, kalau cerminnya rusak, maka anak didiknya juga rusak. Nah, kita tidak ingin menjadi rusak. Jadi kita harus benar-benar menjadi satu rujukan, menjadi induk, menjadi kiblatnya dari anak-anak kita. Insya Allah dengan cara inilah anak-anak kita akan bisa mampu bersaing. Tidak ada anak bodoh. Semua akan kita jadikan menjadi anak yang tahu akhirnya. Ya. Jadi itu akhirnya ke situ. Alumni Satria mampu bersaing ya, bersaing di perguruan tinggi atau di sekolah atau di dunia kerja kan begitu. Nah, otomatis di masa yang sangat modern ini
otomatis persiapannya harus lebih daripada itu. Persiapkan semua komponen yang di 8 standar itu semuanya disiapkan, apalagi zaman modern. Wah, itu sangat penting. Nah, pembelajaran secara ini sangat penting. Nah, ini harapan saya, harapan Bapak, Satria itu selain tamatannya menjadi yang terbaik lah istilahnya, bisa menjadi yang terbaik. Ada nggak angan-angan Satria itu menjadi perguruan yang sangat favorit gitu loh, dikenal seluruh Indonesia gitu loh, menjadi pilihan utama gitu. Jadi kalau PBDB itu juga nggak begitu kesulitan. Belum waktunya udah habis, udah penuh. Ada nggak? Ya, kita itu menjadi satu keinginan semua ya. Lembaga pendidikan, khususnya Satria itu. Memang kita berkeinginan keras itu. Begitu dibuka pendaftaran Satria, bisa milih kita ya. Cukup dalam waktu sekian hari, 1 minggu paling lama itu sudah tutup. Iya. Berarti kita bisa milih murid gitu. Bisa milih. Ya, kita seleksi. Namun untuk ke sana kembali bagaimanapun sekolah swasta itu akan dinomor 2-kan dengan sekolah negeri. Padahal kalau orang tua, kalau ada orang tua yang menyekolahkan mendaftar di negeri, diterima tapi nggak mau, orang tuanya maunya di Satria. Kan ada ciri khusus Satria, yaitu kekeluargaan yang diinginkan. Kalau mungkin ya dia mungkin alumni yang merasakan bagaimana peran Satria atau guru-gurunya yang menjadikan dirinya merasakan berhasil ya. Ini anaknya padahal terima negeri tapi nggak mau, dia maunya di Satria. Nah, ini juga menjadi mandat besar kepada Satria itu sendiri, harus menjaga eksistensinya dalam melayani masyarakat siapapun, bahwa kita memang dalam memberikan layanan itu ada konsep layanan, bahwa saya sebagai guru nih, saya akan bahagia kalau karena saya orang menjadi bahagia. Nah, sehingga kita harus membahagiakan anak-anak kita menjadi anak yang ya bisa diharapkan oleh semua pihak. Mungkin tidak harus pintar, biasa-biasa saja, tapi setiap tampil di masyarakat atau di perguruan tinggi, dia selalu bisa tampil dengan percaya diri, walaupun dengan katakan secara intelektualitas itu. Tapi dari bekal-bekal yang kita berikan, tuh nilai-nilai yang kita berikan, termasuk di sini kan ada yang serda tuh. Kalau SMP-nya paripurna, SMP-nya serbadaya, serba bisa. Dalam mengerti segala hal dia bisa. Nah, itu bekal yang cukup juga mungkin tidak ada di sekolah lain. Dan OSISnya beda, OSIS di negeri dengan swasta. Satria lebih punya duluan nama OSIS yang lebih serda dibanding sekolah. Sampai sekarang kita pertahankan. Baik, sahabat Satria, alhamdulillah sudah 30 menit kita berbincang-bincang Satria masa dulu dan Satria masa sekarang, dengan harapan mudah-mudahan setelah kita melihat tayangan ini, kita bisa terus berjuang mewujudkan apa yang diinginkan oleh Bapak Ketua dan seluruh sivitas yang ada di Satria, yaitu menjadi sekolah favorit, menjadi sekolah pilihan, tidak hanya terkenal di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Terima kasih, bertemu dengan sahabat Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.